Assalamu alaik, assalamu alaika Zainal Anbiya'i. Assalamu alaik, assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik asqal asqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik asqal atqiya. Assalamu alaik asqal asfiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik mirabi sama. Assalamu alaik daim bilang qidha. Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik, assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik asqal atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik, assalamu alaik. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'uliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirat dari BKM MDMI Pasuruan, tutur, ibu-ibu dari Surabaya, dari Nongko Jajar, dari Payaman, dari Gendro, dari mana lagi, alhamdulillah, dan para santri Pondok Pesantren Faizah 3 yang saya cintai. Insya Allah semuanya dirahmati Allah, dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberi ilmu pada kita yang manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita dapat istiqomah melaksanakannya sampai akhir hayat kita, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para ibu, kita akan kaji Quran surat Al-An'am ayat 27 sampai dengan 32. Kita awal dengan baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadri Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadri Syekh Bil Hasan Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Bamasuntaha Syekh Maulana Mbah Muhammad Qimah Qabalana walidana warahum kama rabbana sugarul qad hajatina min al-akhirah nafa'ana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pemirsa, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Pondok Pesantren Faizah 3, dibacakan oleh Ananda Haniyah Mudkholata Rahmah, dia kelas 3 SMP yang pernah diraih juara 1 MHQ Jawa Timur, yang kedua juara 1 MHQ internasional di Malaysia, dan Mbak Yohan penterjemahnya adalah juara MSQ Musabaqah Syahrul Quran nomor 1 tingkat kecamatan Tutur, dan juara 1 MHQ internasional di Malaysia. Kita dengarkan bacaannya Nanda Haniyah Mudkholata Rahmat dengan Nanda Yohan. Disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh uqifu 'alan nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke mereka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata,
alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih. Yang kita bahas adalah firman Allah. Saya ingin menyampaikan topiknya, penyesalan tidak ada gunanya. Penyesalan tidak ada gunanya. Quran surat Al-An'am ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau taro, kalau saja engkau melihat, engkau siapa? Yang diajak ngendikan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Idh wuqifu, ketika mereka didiamkan, mereka berada alan nari di neraka. Faqalu, maka mereka berkata, ya laitana, celaka kami, nuraddu, coba kami dikembalikan. Sudah di alam barzah, sudah di neraka, mereka baru menyesal. Ya laitana, celaka kami, nuraddu, coba kami dikembalikan. Wala nukadziba, dan kami tidak akan mendustakan. Bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna, dan kami ada minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Tapi itu diucapkan ketika sudah di neraka, ketika sudah mendapatkan siksa kubur. Kenapa enggak sekarang? Waktu sekarang bagaimana? Mengingkari, diajak untuk beriman mengingkari, beribadah mengingkari. Ketika sudah ada balasan neraka, menyesal. Ya menyesal, celaka saya, coba saya dikembalikan. Saya akan beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami, dan saya termasuk orang beriman. Lanjutnya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bal, bahkan, bada, nyata, jelas, tampak, lahum, bagi mereka, ma, apa yang kanu mereka ada, yukhfuna, mereka menyembunyikan atau sesuatu yang disembunyikan, min qablu, dari sebelumnya. Walau ruddu, dan kalau saja mereka dikembalikan ke dunia lagi, la'adu, niscaya mereka akan kembali seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. La'adu, niscaya mereka kembali kemana? Lima, pada apa yang nuhu, mereka dilarang. Wa innahum, dan bahwa mereka lakadzibun, niscaya orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak percaya. Apa kata-kata mereka sekarang? Wa qalu, dan mereka berkata, in hiya, tidaklah ia, illa, kecuali hayatunad dunya, kehidupan kami di dunia sekarang ini. Bahagia ya sekarang, kejayaan ya sekarang, kemenangan ya sekarang, kemewahan ya sekarang, ketetapan ya sekarang. Wa ma nahnu bibam'udin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Siapa bilang habis mati dibangkitkan? Kalau percaya, ayo sekarang digali kubur. Nah, sudah kan? Enggak bangkit. Itu kan alam nyata, kuburan, bukan alam kubur. Masya Allah. Mereka yang ingkar, yang tidak percaya, sekarang diajak, ayo sholat. Untuk apa sholat? Tiwas jungkar-jungkir, kene ireng ora oleh apa-apa, dipecah gak enak misalnya.
mereka mendustakan, mereka nggak percaya kepada ajaran-ajaran Allah. Ayo sekarang kita taat pada Allah, puasa, zakat, kalau kaya haji, sholat 5 waktu, kalau malam bangun tahajud. Semua mereka ingkari, mereka tidak mau kerjakan, mereka tidak mau mengatakan. Apa yang dikatakan? Hidup ya sekarang ini, kita nikmati saja, hidup banyak sekali kawan, kita nikmati, itu kata mereka. Jadi hidupnya hanya untuk mencari bahagia sekarang. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang dikumpulkan adalah materi, rupiah. Untuk beli apa? Mobil mewah, rumah mewah, gelang keroncong, baju payet, makan enak. Makannya itu hanya muter di lidah saja atau enaknya. Begitu ditelan, sudah hilang enaknya. Begitu keluar, tambah gak karu-karu. Masya Allah, mereka yang ingkar kepada ajaran Allah, mereka mengatakan bahwa hidup ya sekarang ini. Kalau dikatakan ini diceritakan, nanti lo sama di neraka, sama kepin balik mana kata sholat, nonsen siapa bilang, itu ya. Dan memang dikatakan mereka menyembah. Kalau terus saja mereka dihidupkan lagi, ya tetap ngulang seperti itu lagi, Masya Allah. Kita lanjutkan. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Kalau tadi di neraka, sekarang di hadapan Allah. Walau taro, kalau toh kau melihat, idzuqifu, ketika mereka dihentikan, dihadapkan ila rabbihim, di hadapan Tuhannya. Qala, lalu Allah berfirman kepada mereka, alaisa hadza bil haqq, bukankah ini pembalasan amal ibadah, amal pekerjaan manusia itu ada, bukankah itu nyata? Qalu bala wa rabbina, mereka menjawab, nggih Gusti Allah wonten tibakno. Kasih katanya. Jadi mereka tahu itu setelah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dikatakan nanti hidup ini cuma sebentar, kira-kira 65, 66. Oh saya aja saya 66 sekarang. Tapi alhamdulillah masih sehat ya. Kalau hidup kita kira-kira 66, 70 tahun, itu cuma sebentar. Tapi kita di akhir itu triliun tahun, gak ada akhirnya. Ayo kita bareng-bareng cari bahagia yang selama-lamanya itu. Jawabnya siapa bilang? Ya sekarang ya sekarang. Sekarang ya sekarang. Nanti mati, selesai, gak ada. Hidup lagi gak ada. Itu cuma bohongan, cita-cita orang dulu saja, meden-medeni, gak nakal misalnya. Nah ketika dihadapkan pada Allah, tahu ada hisab, ada wazan. Hisab ini apa? Penghitungan amal. Wazan, ditimbang amal. Baik itu berarti timbangan amalnya berat, jelek, maka masuk surga. Timbangan amalnya celing, berat apa ringan? Ringan. Amal baiknya celing, yang berat jelek kejelekannya. Ya pasti dapat balasan neraka. Ketika sudah di hadapan seperti itu, apa ini nyata toh? Iya Allah ternyata ada. Saya dulu nggak percaya karena nggak pernah melihat. Mau anjang sana juga nggak bisa. Nggak bisa buktikan kan? Siapa pengen buktikan sisa kubur, melok mati pisan, mek disiksa pisan ya Allah, belum bisa jabang bela namedo, astagfirullahaladzim. Nah, ketika sudah menjawab qalu bala wa rabbina, mereka berkata, iya ya Allah, Tuhan kami ternyata ada hari pembalasan, hari kiamat, balasan surga, balasan neraka ada. Maka Allah, apa firman Allah, qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Fadzuqu, maka merasakanlah kalian al-azaba, siksa, bima, karena apa yang kuntum kalian ada, takfurun, kalian mengingkari. Ya Allah,
Ya tinggal penyesalan, nangis, jerit-jerit, meraung-raung, bengok-bengok, Masya Allah. Minta supaya dikembalikan agar bisa tobat, bisa melakukan kebaikan. Maka para pemirsa, para ibu, anak-anak, sudah mumpung masih ada usia, masih ada nyawa sekarang, berbahagialah kita masih diberi hidup, masih diberi sehat, diberi berita seperti ini bisa antisipasi. Nopo antisipasi nih? Pasang kuda-kuda, apa mana? Jogo, memperbanyak amal ibadah agar nanti kita punya bekal banyak untuk bahagia dari pembalasan di surga. Surga, Masya Allah. Jangan menyesal, Masya Allah. Pemirsa, tugas kita di dunia itu cuma satu. Perso. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia kecuali hanya supaya mereka menghamba padaku. Supaya mereka beribadah kepadaku. Hanya itu tugas kita. Loh kalau masak gimana? Masaknya dilihati menjaga perintah Allah, ngeramut bojo, ngeramut anak, ibadah. Kalau kerja gimana? Kerja cari rezeki halal untuk memberi nafkah ke keluarga di perintah Allah, ibadah. Kalau tidur gimana? Tidur supaya nanti tahajud bisa bangun, ibadah. Makan supaya badannya sehat, buat ibadah, ibadah. Masuk WC. Membuang kotoran supaya sehat untuk ibadah, semuanya jadi ibadah, bangun tidur sampai tidur lagi. Betapa nikmatnya hidup untuk ibadah, hidup menurut Allah. Jangan ada penyesalan, tidak ada gunanya. Masya Allah. Penyesalan itu pasti di belakang, enggak ada di depan ya. Tidak ada gunanya. Maka antisipasilah. Napa? Jogo-jogo, jangan sampai menyesal. Berarti apa yang kira-kira nanti kita nyesel, sekarang lakukan sebelum menyesal. Kalau orang itu punya pahala banyak masuk surga, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau orang itu punya dosa masuk neraka, hindari dosa sejauh-jauhnya. Itu gampang apa sulit? Gampang. Gampang ya. Cari pahala itu gampang, bagaimana enggak? Cuman menggerakkan subhanallah, gitu loh sudah. Nggih. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Itu kalau tahlilan ya. Kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani alal mizan. Ada 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan amal. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Banyak apa enggak pahalanya? Cuman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Gitu tak lo jelek timbangan amalnya, masuk surga. Gitu tak ya, enggak pakai sholat. Sholat itu bahan bakunya. Lalu subhanallah, tasbih, tahlil, takbir, sholat, asmaul husna itu aksesorisnya, punjulannya, kesempurnaannya. Pemirsa, sebelum dilanjut ada yang tanya, orang yang tobat tapi masih melakukan lagi. Kalau dia dengan sengaja dan enjoy melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi, itu tobatnya ditolak. Karena tobat itu syaratnya nomor 1, menyesal. Syarat tobat nomor 1, menyesal. Nomor 2, berjanji tidak mengulang. Nomor 3, mohon maaf kepada Allah, minta ampun. Nomor 4, rajin ibadah. 4 ini syarat tobat. Kalau ini dilakukan, yang kedua janji enggak ngulang, berarti enggak ngulang lagi. Kalau ngulang lagi, tobatnya tertolak. Jadi tobatnya tidak diterima karena tidak menghindari. Diulangi ya, syarat tobat nomor 1, menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, berjanji enggak mengulang. Yang ketiga, mohon ampun sungguh-sungguh pada Allah. Yang keempat, rajin ibadah. Kalau ini dilakukan, pasti ada jaminan enggak akan mengulangi lagi. Siapa yang jamin? YBS yang
ketakutan. Aku tidak ngulang lagi, aku nyesel ya Allah. Aku pengen masuk surga, aku enggak zina lagi Allah. Aku enggak bunuh lagi Allah, enggak minum lagi Allah. Aku akan menghindari seumur hidup ya Allah. Aku enggak datangi lagi tempat minum keras ya Allah. Aku enggak datangi lagi judi Allah. Aku enggak datangi lagi tempat zina ya Allah. Itu selama hidupnya, itu taubatan nasuha. Dimaafkan sebesar apapun dosanya. Tak hitung loh, zina ku 99 kali misalnya. Tapi terus enggak sampai ke 100 ya. Sudah taubatan nasuha selama-lamanya enggak ngulang. Itu loh malaikat sibuk beli tip X. Menghapus dosa. Dihapus dosanya saking sayangnya Allah kepada manusia yang bertobat. Tapi kalau tobat ngulang lagi, dilihat apakah waktu tobat ada kesengajaan mengulang. Kalau tobat nggak ada kesengajaan mengulang, misalnya begini, ya Allah ngapunten ya Allah, kula salat kakhiran ya Allah, benjing ben kula panten ya Allah, ngoten pun tenanan ngoten nggih, benjing kula ulangi ya Allah, besoknya sudah salat awal waktu, besok usahanya balik lagi. Tapi ada sengaja untuk tidak ngulang. Lah kalau ngulang lagi gimana? Saking banyaknya setan di bumi ini. Dari berbagai macam menggoda itu masuk melalui telinga, melalui pori-pori, melalui hidung, melalui mata, melalui mulut, melalui tangan. Masuk, ulangi, ayo tidur aja, sholat, tidur aja, nanti aja sholatnya. Masih pusing misalnya. Akhirnya terus nanti dulu kehabisan waktu lagi. Kalau kondisinya dia sudah berusaha untuk enggak mengulang, tapi karena kelemahan manusia lalu terulang bukan mengulang. Maka tobat lagi diterima Allah. Yang terima adalah aku saniki tobat, aku saniki nglakoni meneh tobat maneh pompong jek enom. Saniki nglakoni gak apa-apa dawa tobat maneh. Itu tobat yang bohong-bohongan enggak diterima. Yang kedua tadi memotivasi orang supaya percaya kepada akhirat. Untuk membuktikan nyata enggak bisa. Karena iman pada akhirat itu hanya iman sebangsa sam'iyat. Iman pada akhirat itu hanya iman sebangsa sam'iyat. Hanya didengar saja. Mau buktikan, ayo buktikan padaku bagaimana siksa kubur. Enggak akan bisa. Kalau kita buktikan, ya is dead. Enggak bisa hidup lagi. Sudah terlanjur terus. Kalau memang makanya karena tidak ada pembuktian, hanya sam'iyat yang bisa menerangkan hanya Allah dan Rasulullah, kita bacakan Qur'annya, kita bacakan hadisnya, bahwa nanti seperti ini tadi loh, ketika dia berada di neraka, dia pengen celaka lagi, kembalikan aku ke dunia, aku akan iman, aku akan percaya pada Al-Quran, aku melakukan. Nah itu kan mereka, kalau kita bacakan ini loh, Allah yang tahu, yang perso di akhirat seperti ini loh, percaya apa enggak? Gak percaya ya wes. Ya, lana amalun alaikum bagi amalku bima amalmu. Wah, jangan aku awakmu dituduh aku. Tapi kan enggak sebegitu amat ya. Kita dakwah itu sabar. Kalau sekarang belum bisa diajak sholat, mungkin besok dan seterusnya. Ayat yang selanjutnya tadi, ketika di hadapan Allah, sudah wis terus saniki tenanan balesnya yo nggih Gusti Allah nembe ngertos kula. Ya wis sama rasa terus sisane sampeyan gak percaya biyen. Gitu kan. Lah itu kita sampaikan pada mereka, ini hanya sam'iyat, saya enggak bisa membuktikan pada sampean untuk lihat secara kan enggak bisa. Bagaimana sampean enggak bisa percaya? Kalau enggak percaya ya sudah selamanya sampean enggak bisa taat. Tapi kalau sampean pengen menjadi orang di surga, sholat belum bisa tak ajari. Saya itu punya tetangga zaman kecil saya dulu. Ada orang sama sekali enggak tahu sholat. Tapi begitu anaknya ngaji di tempat saya, diceritai ibu saya, matur nang ngene mbokmu ya nduk, namanya mbok gitu nggih. Mbok menika ana swarga neraka, swarga iku mbok nikmat seneng gini mbok diceritakan. Neraka iku enak. Carane piye nduk cek mlebu swarga? Salat mbok. Ya aku ulang ana salat, ya diajari salat. Meskipun jatan asyhadu an la ilaha syahadu anna wonten. Tapi kan tetap belajar mau salat, sudah sepuh. Aku salat. Saya ke situ itu orangnya pakai rokok baru sholat. Yang sudah sulit bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngonten mawon seuang. Rahmanirrahim. Rahmanirrahim.
nggih sak isone tapi kemintaan Allah. Allah Maha Sayang. Orang itu dari kecil enggak tahu namanya bacaan Fatihah, ngaji enggak tahu, orang desa yang tidak ada enggak terjangkau dakwah itu nggih. Diampuni Allah. Nah, itu dari mana? Dari cerita. Ternyata sam'iyat, iman pada akhirat, pada Allah itu sam'iyat, pada surga neraka sam'iyat, pada siksa kubur, siksa itu hanya mendengar, maka sampaikan penjabaran Quran hadis tentang akhirat. Hidup kita untuk akhirat. Nah, ini masih nanti dilanjutkan tentang akhiratnya nggih. Saya lanjutkan dulu, Masya Allah. Ini cerita yang jawab penjenengan ini. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghdatan qalu ya hasratana 'ala ma farradna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Qad khasira telah merugilah alladzina orang-orang yang kadzabu mereka tidak percaya, mereka mendustakan biliqa'illah dengan pertemuan dengan Allah, dengan ketemu Allah nanti di akhirat. Hatta sehingga idza ja'adhum ketika datang pada mereka as-sa'atu kiamat sughra niku mati. Kiamat kubra masih lama. Karena yang gadis-gadis belum nikah. Nanti biar nikah dulu, punya anak dulu. Kiamat kubra, kiamat sughra, sa'ah. Apa sa'ah itu? Kematian. Ketika dia mati baghdatan tiba-tiba. Qalu mereka berkata, ya hasratana, penyesalan sekali kami, alama faradna, atas kesalahan kami, atas sembrono kami. Min fiha di dunia itu. Wahum dan mereka yahmiluna mereka membawa auzar dosa-dosanya ala zuhurim di atas punggungnya saking banyaknya. Ala sa'ama yazirun. Ketahuilah jelek sekali apa yang mereka dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Pemirsa, Allah berfirman, telah merugilah orang-orang yang tidak percaya dengan event pertemuan dengan Allah. Di mana? Di akhirat nanti. Sehingga ketika kematian datang pada mereka atau kiamat datang pada mereka dalam keadaan tiba-tiba, mereka berkata, penyesalan kami, kenapa kami dulu sembrono, kenapa kami dulu banyak salah. Mereka sekarang gotong itu, nenggulu, membawa dosa mereka saking banyaknya, tangan kanannya enggak kuat, tangan kiri enggak kuat, punggungnya yang membawa salahnya, memikul dosanya. Jelek sekali dosa mereka lakukan. Ya Allah, itu penyesalan enggak ada gunanya. Hindari dosa sekarang. Gimana? Tobat. Gampang kan? Atta ibu kamala zambala, orang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa. Kullu bani adam khata'un, semua manusia banyak dosa. Wa khata'in at-taibun, dan sebaik-baik orang yang dosa, pendosa adalah orang-orang yang tobat. Betapa nikmatnya hidup, ada ilmu, ada cahaya, ada iman, ada yang menunjukkan ini loh jalan surga, taubatan nasuha, masuk surga. Mudah sekali nggih. Nggih, sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hutang itu halal jika ada niat bayar. Hutang itu halal jika ada yang dipakai bayar. Hutang itu halal kalau dia memang terpaksa untuk hutang. Dan jangan hutang direntenir. Kita akan bantu mereka makan bunga atau riba. Nah, kalau hutangnya banyak, kondisional. Apakah dia punya untuk bayar atau enggak punya? Kalau enggak punya untuk bayar, lalu hutang banyak, itu membebani, itu menjadikan hidup enggak bahagia. Padahal Allah itu menciptakan manusia supaya hidup bahagia, jangan susah. Apa yang pengen kita susah, hindari. Maka saran yang diberikan kepada ibu tadi adalah supaya tidak nambah hutang. Hutangnya sudah ada dicicil, hal yang ada gunanya enggak usah dilakukan. Misalnya beli Rexona, enggak usah.
Misalnya beli sandal jinjit, nggak usah. Sudah ada jilbab, nggak usah beli lagi. Sebenarnya masih banyak, nggak usah beli lagi. Uangnya untuk bayar hutang. Jadi ada divisi, aku wingi ngaji dikandani guruku. Nek wis utangnya gak oleh nambah utang. Terus saat ini nyicil utangku nek entek oleh utang maneh misalnya itu. Supaya nggak hidup nggak sengsara. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghadangi hidupmu bahagia, tidak menjadi susah. Yang bikin susah hindari, hutang bikin susah hindari. Yang kedua, gurunya tadi membaca 5 ayat diterangkan 3. Sing 2 ayat mboten utang dibebasno pemutihan. Karena bunyinya segala ada acara, ternyata nanti jam sekian dijemput di sana, lu ya baru ya sudah nanti ya kalau kapan-kapan ketemu, kalau enggak sudah ya pemutihan ya gitu aja. Supaya nggak punya hutang, karena hutang itu kan wadu dainun, janji niku hutang dan usah janji ngaten nggih. Nggih. Napa? Ndak apa-apa. Nggih, dados anu mawon niku kersane pengen ngundang malih. Kurang loro karena boten niku guyon. Nggih kalau kondisional nggih kalau memang terpaksa mboten napa-napa. Kalau memang kurang 2 pengen matur benjing ngundang malih bunyai kirang kali ayat nggih kula undang malih ngoten nggih kersane kelop nggih. Pemirsa kita lanjutkan masih kurang ada 1 ayat tadi Masya Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala taqilun. Wa mal hayatud dunya dan tidaklah kehidupan dunia itu illa kecuali laibun permainan walahwun dan sendagura. Kehidupan itu loh enggak serius. Kehidupan itu cuman main-mainan. Yang punya rumah ya rumah-rumahan, yang punya baju baju-bajuan, punya gelang keroncong, gelang-gelangan, buktinya nanti ditinggal semua. Di rumah di dunia ini hanya sekedar permainan sendagura, enggak sesungguhnya. Yang sesungguhnya adalah sesuatu yang untuk akhirat itu sesungguhnya. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Napa baqiyatu sesuatu kebaikan yang kekal itu yang lebih baik. Apa itu? Pahala sholat, pahala zakat, pahala baca Quran, pahala haji, pahala akikoh, pahala kurban, pahala sodako, pahala senyum, pahala cari ilmu, pahala nolong, pahala itu baqiyatus sholihat. Kebaikan yang kekal itu yang hanya bermanfaat untuk kita, selainnya enggak. Penjenengan cari uang sebanyak-banyaknya mau beli mobil Alphard, sudah masuk situ sudah tidur gak kerasa mentul-mentul hidupan dunia. Dikira itu tujuan hidup. Penyen kalau habis sholat, zikir, donga, sholat sunnah, atine seneng napa susah? Lah ini ku seneng tenanan. Alhamdulillah. Wis mari iso maca sak juz mari sholat sunnah zikir alhamdulillah. Itu loh bahagia yang sampai ke surga. Bukan hidup. Makanya bagi orang beriman waladdal akhiratu dan sesungguhnya kehidupan akhirat khairun lebih bagus. Bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa saja. Afala taqilun. Oleh Allah sadarkan, apa sampean gak mikir? Mikir men. Pikirlah bahwa di dunia sebentar. Yang paling bagus apa? Darul akhirah. Kehidupan akhirat sudah mati. Itu yang khairun. Khairun itu sudah enggak ada bandingannya lagi. Surga itu kebaikan tertinggi. Tidak ada kebaikan tertinggi setelah surga. Berarti perbuatan kita cari surga itu perbuatan yang terbagus untuk dunia. Enggak ada setelah itu bagusnya. Apa itu? Ya sholat, puasa, zakat, baca Quran, menolong orang, senyum, sedekah. Ya, Masya Allah. Pemirsa, yang kita pelajari kali ini adalah kalau orang-orang yang sekarang tidak percaya pada syariat Islam, enggak percaya kepada ajaran bahwa Rasulullah, enggak mau melakukan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, akikah, kurban,
korban dan seterusnya kebaikan yang lain. Nanti kalau di akhirat tuh menyesal. Kalau di neraka minta dikembalikan, kalau di alam barzah minta ditaruh atas bumi bukan di bawah bumi. Ya enggak bisa lah. Tapi penyesalan itu Masya Allah sakit. Kenapa? Karena enggak punya amal. Yang ada apa? Siksa. Masya Allah. Tetapi mereka itu sukanya bandel, sulit diomongi. Itu hak mereka sih. Tapi kita wajib untuk menyampaikan. Kita siapkan bahagia selamanya. Itu orang yang pinter, menjamin bahagia akhirat. Taat pada Allah, sholat mudah, puasa mudah. Enggak kuat puasa aku. Lo tinggal ganti waktu makan dan minum tok. Ya kan, buka minum sahur kan tetap. Siang enggak ya siang turu ae. Lah nek kerja piye? Ya kerja yang ringan-ringan, Masya Allah. Tidak ada yang sulit. Sholat mudah, seneng, enggak pakai biaya. Ngelamun ya boleh. Nek bingung gak apa-apa dikasih solusi Allah sujud sahwi. Iya, gak khusyuk boleh. Masuk surga masuk. Saya lengket toh, pokoknya sholat aja. Adapun khusyuk alhamdulillah tambah bahagia. Iya. Jadi Masya Allah. Nah, kalau nanti sudah di akhirat alam barzah misal gak ada gunanya. Maka sekarang kita diingatkan oleh Allah. Jangan kau mendustakan, enggak percaya pertemuan dengan Allah, kehidupan akhirat. Siap-siaplah, jangan jadi orang yang nanti sudah expired merasa rugi, baru sudah enggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Pesan terakhir dari Allah adalah walad darul akhir khairul lilladzina taqun. Kehidupan akhirat itu ya paling bagus bagi orang yang takwa. Kalau akhirat baik, otomatis dunia baik karena dunia itu contoh akhirat. Kalau di akhirnya surga, di dunianya hatinya bahagia, enggak sedih. Kalau sedih itu ujian dari Allah, kita taubatan nasuha jadi seneng natine. Pemirsa, semoga bermanfaat apa yang kita bincang-bincangkan kali ini. Semoga kita diberi hidayah Allah untuk taubatan nasuha, meraih kebahagiaan akhirat selama-lamanya. Kita akhirnya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.